Tata cara penyusunan dokumen LPJ BOS tahun 2020. Video ini dibuat bukan sebagai acuan atau tolok ukur, hanya untuk dijadikan referensi saja. Pada tahun 2020, pemerintah telah merubah kebijakan tentang penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang pada awalnya terbagi menjadi 4 triwulan. Sekarang berubah menjadi 3 tahap. Banyak pengelola BOS dan kepala sekolah yang kebingungan bagaimana cara menyusun dokumen LPJ untuk tahun 2020. Apakah harus membuat per tahap atau tiap triwulan? Sementara dalam RKS online masih menggunakan triwulan. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, mari kita lihat lagi salinan Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Poin B, tata cara pelaporan. Pelaporan sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut. RKS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan. B. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut. Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler, yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler yang berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS reguler. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah serta disimpan di sekolah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari paparan di atas jelas bahwa dokumen LPJ BOS untuk tahun 2020 dibuat setiap tahap sesuai besaran nominal yang diterima oleh masing-masing sekolah. Berikut pembagian persentase tiap tahap. Tahap 1, Januari sampai April sebesar 30%. Tahap 2, Mei sampai Agustus sebesar 40%. Tahap 3, September sampai Desember sebesar 30%. Perlu diketahui bahwa penyusunan laporan bantuan operasional sekolah dibuat menjadi 2 bagian, yaitu laporan online. Bisa mengunjungi di laman boskemendikbud.go.id. Kedua, laporan offline berupa dokumen LPJ yang disimpan di sekolah untuk keperluan pemeriksaan atau audit. Lalu, lampiran apa saja yang harus ada dalam dokumen LPJ BOS tahun 2020 selain yang tertuang dalam lampiran Permendikbud? Berikut daftar isinya. 1. Cover. 2. Daftar isi. 3. Surat pengantar. 4. Laporan SPJ BOS kepada tim BOS kabupaten atau provinsi. 5. Surat pernyataan tanggung jawab. 6. Surat keterangan atau SK tentang tim pengelola BOS sekolah. 7. Surat keterangan tentang penunjukan bendahara BOS. 8. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah. 9. Fotokopi rekening sekolah.
10. Realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran. 11. Rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran. Adapun dokumen setiap bulannya adalah buku kas umum tiap bulan, 2. Buku kas, 3. Buku rincian objek belanja, 4. Buku pembantu kas, 5. Buku pembantu bank, 6. Buku pembantu pajak, 7. Register penutupan kas, 8. Berita acara penutupan kas, 9. Pencatatan inventaris, 10. Bukti pembelian barang inventaris, 11. Kwitansi dan pengeluaran. Bagi Bapak dan Ibu pengelola BOS yang membutuhkan daftar isi lengkap dengan contoh format di atas, silakan subscribe channel ini dan tinggalkan email aktif di kolom komentar. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa paparan ini hanya sebagai referensi saja, bukan acuan atau tolak ukur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetaplah mencari tahu dan memberitahu.